Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Jeprianur. Video kali ini aku akan melakukan praktek pengisian dan pengosongan kapasitor menggunakan aplikasi Plat Simulator. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke aplikasinya saja. Pengisian dan pengosongan kapasitor. Aku akan menjelaskan terlebih dahulu gimana sih cara kerjanya dan apa sih fungsi dari kapasitor yang akan aku jelaskan. Oke, dengan ini aku akan menjelaskan. Kapasitor adalah perangkat listrik dua terminal yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Terdiri dari dua konduktor listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Ruang antar konduktor diisi oleh vakum atau dengan bahan isolasi yang disebut elektrik. Pada aplikasi ini modelnya menggunakan dua plat yang dimana dipisahkan oleh udara. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan dikenal sebagai kapasitansi. Nah, kapasitansi ini berbanding lurus dengan luas keping kapasitornya dan berbanding terbalik dengan jarak antar keping kapasitor. Semakin besar dan luas keping kapasitor, maka kapasitansinya juga semakin besar. Sedangkan semakin besar jarak antar keping dan kapasitornya, maka kapasitansinya juga akan semakin kecil. Bisa dilihat nilai kapasitansinya. Awalnya yang 0,30 picofarad. Ketika kita menambah luas platnya, maka nilainya akan bertambah menjadi 1,18 picofarad. Sedangkan ketika kita menambah jarak di antara kedua plat ini, maka kapasitansinya akan menurun menjadi 0,35 picofarad. Nah, ini tadi hubungan antar kapasitansi dengan luas serta jarak antar kedua plat. Untuk pengisian dan pengosongannya akan masuk ke bagian legboard ketika kita menghubungkan sumber tegangan melintasi kapasitor. Satu plat dihubungkan ke ujung positif, yaitu plat yang atas, dan plat yang bawah ke ujung yang negatif. Ketika potensial baterai diterapkan melintas kapasitor, plat atas menjadi positif terhadap plat bawah. Arus mencoba mengalir melalui kapasitor pada kondisi stabil dari plat positif ke plat negatif. Namun, arus tidak dapat mengalir karena plat dipisahkan oleh bahan isolasi. Medan listrik muncul di kapasitor plat positif, yaitu yang atas, mengumpulkan muatan positif dari baterai. Sedangkan energi negatif, yaitu yang bawah, mengumpulkan muatan negatif dari baterai. Nah, setelah itu, satu titik kapasitor menahan jumlah muatan maksimum sesuai kapasitansinya sehubungan dengan voltase ini yang sama dengan baterai. Nah, rentang waktu inilah yang disebut waktu pengisian kapasitor. Ketika penghubungan antara baterai dan kapasitor dilepas, muatan akan terakumulasi dan kedua plat akan menahan muatan. Masing-masing yang atas menahan yang positif, sedangkan yang bawah menahan yang negatif. Selama waktu tertentu, saat ini kapasitor dapat berfungsi sebagai sumber energi listrik atau baterai. Sementara jika plat-plat yang mengandung muatan ini dihubungkan ke beban arus yang akan mengalir ke beban dari plat yang positif ke plat negatif hingga semua muatan hilang dari kedua plat. Nah, rentang waktu inilah yang disebut sebagai waktu pengosongan kapasitor. Ketika arusnya mengalir, itu ditandai dengan hidupnya lampu-lampu yang semakin meredup, menandakan arus yang semakin melemah, hingga akhirnya arusnya habis. Bisa dilihat dari tegangan atau potensial yang seiring berjalan waktu semakin mengecil, hingga akhirnya habis. Ketika voltmeternya menunjukkan angka 0, berarti kapasitor sudah tidak memiliki muatan lagi di dalamnya atau kosong, sehingga perlu diisi. Kembali, apa yang akan terjadi pada lampu jika kita menambah atau mengurangi kapasitansi dari kapasitornya, dan masing-masing tetap diisi tegangan yang sama. Nah, seperti penjelasan di awal,
kita bisa mengurangi kapasitansinya dengan memperkecil luas dan memperbesar jarak kedua plat. Maka yang akan terjadi adalah lampu akan menyala sebentar saja. Jika kita memulai hal yang sebaliknya dengan menambah kapasitansi, yaitu dengan memperluas dan memperkecil jarak di kedua plat, maka yang akan terjadi pada lampu adalah lampu yang akan menyala lebih lama daripada sebelumnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, lebih kurangnya mohon maaf.